Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Fadil Haji Nugroho dari kelas PB2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kali ini saya akan memaparkan seputar penjelasan biopori atau biasa disingkat LRB, yaitu lubang resapan biopori. Nah, di sini ada PowerPoint yang akan saya tayangkan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu pertama populasi penduduk bumi atau World Population Growth. Ini bisa dilihat gambarnya, yang di sebelah kanan ada overpopulation. Itu gambaran jika bumi penuh dengan manusia, diilustrasikan seperti gambar di kanan ini. Dan ini ada grafik periode bonus demografi Indonesia dari tahun 2020 sampai 2030. Ini prediksinya. Bisa dilihat dari angka 5%, naik, turun. Nah, ini 2010 turun sampai ke prediksi 2100. Kira-kira seperti itu teman-teman gambaran. Dan ada juga di bawah kanan jumlah dan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari tahun 1961 sampai 2016. Ini berdasarkan survei di sumbernya nih, databox.katadata.co.id, data publis Jakarta Timur. Tapi ini sampel penduduk DKI Jakarta populasinya. Dari 1961 angka sekitar 2 juta, 3 juta, 1971 naik ke 4 juta lebih, 1980 naik lagi, 1990 naik lagi, naik terus 2020, 2000 naik dikit, 2010 hampir menyentuh 10 juta, dan di 2016 sudah melebihi 10 juta. Dan sekarang kita tahu juga penduduk di DKI Jakarta lebih dari 10 juta. Dengan banyaknya orang dari luar daerah yang merantau ke Jakarta, bisa disimpulkan di angka 10 juta lebih penduduk di DKI Jakarta saat ini. Lalu ada juga jumlah air di bumi. Nah, ini presentasi komposisi air di bumi, yaitu 70% bumi tertutup air, 97% air berada di lautan atau air asin, 3% air tawar. Nah, 2% air tawar dalam bentuk es. Lalu 0,9% air tawar sebagai air tanah. Dan paling kecil lagi 0,09% air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer. Nah, ketiga ada permasalahan sampah. Ini dia. Bisa lihat gambarnya tumpukan sampah yang membentuk sebuah gunung kecil, teman-teman. Dan di sebelah kanan juga itu di Bundaran HI ya, bisa dilihat. Ini gambaran dari sumber Tribun News tahun 2014. Menurut penelitian, setiap orang per hari membuat sampah sebanyak 1-2 kg. Tahun 2016, produksi sampah makanan dunia mencapai 1,3 miliar ton. Kira-kira satu hari aja sampah ini bisa berarti 1,3 miliar ton. Sangat luar biasa. Ada lagi segudang masalah akibat sampah, bukan yang tepat. Tingginya produksi sampah, budaya buang sampah sembarangan, produksi emisi karbon, perubahan iklim, lahan resapan air berkurang, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Akibat
pembuangan sampah sembarangan. Maka dari itu budaya buang sampah sembarangan harus kita minimalisasi agar tidak terjadi bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada penanggulangan. Lubang resapan biopori atau LRB sebagai alternatif solusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Ada lagi sumur resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang sumur resapan. Nah, lanjut kita masuk ke materi biopori. Sebenarnya saya akan menjelaskan apa itu biopori. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu atau belum mengenal secara kompleks apa itu biopori. Biopori merupakan ruangan atau pori dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup seperti fauna. Fauna itu bisa meliputi cacing tanah, rayap, semut, tanah, dan akar tanaman. Bentuk biopori menyerupai liang atau terowongan kecil dan bercabang-cabang yang sangat efektif untuk menyalurkan air dan udara ke dalam tanah. Ini menurut Kamir tahun 2008. Biopori adalah metode alternatif untuk meresapkan air hujan dan mengolah sampah organik. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang akan memancing fauna-fauna di dalam tanah untuk membuat terowongan kecil, sehingga air cepat meresap. Jadi konsep biopori ini adalah metode untuk meresapkan air di dalam tanah, yaitu mengolah sampah organik. Jadi fauna-fauna di dalam tanah bisa membuat terowongan kecil sehingga air dapat meresap, sehingga tidak terjadi genangan air. Ini sumbernya masih sama, menurut Kamir BLH Jogja. Lalu ada juga prinsip lubang resapan biopori. Prinsip kerjanya yaitu memperbaiki kondisi ekosistem tanah, perbaikan fungsi hidrologis ekosistem tanah dengan cara membuat lubang resapan berdiameter sekitar 10 cm di permukaan tanah sedalam sekitar 1 meter. Pada lubang tersebut, bila dimasukkan sampah organik untuk mengaktifkan mikrobiologi yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Selain itu, air resapan yang masuk ke dalam tanah li juga turut memperbaiki struktur tanah. Sampah organik yang telah diolah oleh mikrobiologi pada akhirnya akan menjadi kompos. Nah, LRB ini dicetuskan oleh Kamir Raziuddin Brata. Beliau adalah seorang peneliti dan dosen ilmu tanah dan sumber daya lahan dari Institut Pertanian Bogor. Poin selanjutnya adalah penampang LRB. Bisa dilihat teman-teman, ini merupakan gambarnya. Jadi paling dasar itu terjadi proses pengomposan di biopori karena termasuk aktivitas organisme tanah. Ini panjang dari atas sampai bawah itu sekitar 80 sampai 100 cm. Sedangkan lebar pipa ataupun ke samping nih 10 sampai 30 cm. Biasanya pakai pipa. Kalaupun tidak pakai pipa, bisa dilihat kira-kira ukuran yang tepat seperti pada gambar. Nah, ini sampah organiknya yang hijau. Nah, ini contoh pipanya nih yang di sebelah kanan. Jadi pipa dibolongin bagian pinggirnya dan pada atasnya ditutup, dibolongin juga untuk masuknya air ke dalam pipa tersebut. Nah, ini ada contoh juga selain pipa yang tadi bisa menggunakan bentuk yang ini juga yang ini. Ya, sesuai yang kalian anggap menarik lah. Poin selanjutnya juga ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan biopori. Yang pertama, lokasi tentunya. Lokasi biopori itu bisa di kebun, di halaman rumah, di lokasi yang dilalui air hujan atau di sebelah kanan dan kiri pohon. Itu efektif banget teman-teman buat menggali biopori di situ. Karena
Bisa juga tanahnya subur karena dekat pohon. Dan kalau di halaman rumah itu jelas untuk mencegah terjadinya genangan air. Kan nggak enak juga kalau di depan rumah kita ada genangan air kalau hujan. Maka dari itu usahakan bisa membuat biopori di halaman rumah. Yang kedua ada waktu. Nah ini sewaktu-waktu atau paling bagus puncak musim penghujan agar diketahui kedalaman muka air tanah. Ya biasanya juga orang-orang baru sadar gitu efeknya kalau musim hujan. Makanya baru bikin biopori. Nah padahal waktu yang tepat emang paling bagus di musim hujan. Karena bukan karena kita mengantisipasi adanya genangan air, tapi emang agar kita bisa mengetahui kedalaman muka air tanahnya. Yang ketiga ada jumlah. Nah, setiap 100 meter persegi luas lahan idealnya dibuat 30 titik dengan jarak antara 0,5 sampai 1 meter. Itu jumlahnya. Dan ukurannya kedalaman seperti yang tadi 80 sampai 100 cm dan diameternya 10 cm. Bisa juga sampai 30 cm. Tergantung keadaan tanah masing-masing juga ya. Bisa dicocokkan atau ditentukan setelah kalian tahu ukuran berapa yang pas diterapkan pada biopori yang akan kalian buat. Poin selanjutnya ini ada gambar contoh penempatan lokasi LRB. Ini gambarnya kurang begitu jelas, cuman bisa dilihat yang di sebelah kiri. Ini lokasi yang ideal untuk LRB diberi tanda bulat. Yang biru bulat ini. Tuh. Jadi di sekitar tanah yang di tengahnya penuh dengan tanaman atau pohon. Nah, ini juga sama. Nah, kalau yang di bawah nih relatif lebih ke pinggir. Karena biasanya air yang mengalir dari tengah akan ke pinggir. Baik itu kanan maupun kiri, maka sebaiknya dibikin 2 titik kanan kiri, lalu diberi jarak kanan kiri lagi, diberi jarak lagi sampai muatannya sudah banyak. Ya diperkirakan cukup untuk menampung resapan air. Poin selanjutnya ada contoh penempatan lokasi LRB. Nah ini masih sama nih di depan rumah atau halaman rumah. Ini juga di halaman rumah. Oh ini rumahnya yang agak mewah. Ada saung kecil gitu buat santai-santai. Sama yang di bawah juga. Mungkin ini perumahan yang ada di luar Jakarta ya. Soalnya di Jakarta sendiri jarang sekali rumah yang seperti ini. Mungkin ada di perumahan seperti Pondok Indah atau di Menteng. Yang notabene-nya halaman rumahnya bukan di luar, tapi hanya untuk mereka sendiri. Kalau di luar udah penuh dengan aspal. Penting sih membuat halaman rumah masih dengan keadaan segar nih. Jadi asri gitu, banyak tanaman, pohon-pohon. Tinggal dibikin lubang resapan air sehingga tidak tergenang saat hujan. Dan efektifnya ya pakai biopori. Lalu ada lagi gambar contoh penempatan lokasi LRB ini masih. Ini saya agak buramkan banyak. Nah ini contoh gambar-gambar biopori yang ditempatkan di halaman rumah. Di sebelah kanan juga biopori yang ditempatkan di saluran air hujan. Tuh. Kira-kira seperti ini teman-teman. Poin selanjutnya adalah langkah membuat LRB, lubang resapan biopori. Nah ini penting banget. Langkah-langkahnya ini yang pertama menentukan lokasi pengeboran. Kalau lokasinya sudah di konbloknya bongkar dulu. Pertama yang
mayoritas rumah di Jakarta pasti udah ada konbloknya bongkar dulu. Setelah melihat tanah, baru digali. Selanjutnya, bersihkan lokasi yang akan dijadikan LRB. Lanjutnya lagi, membuat lubang dengan memasukkan alat bor LRB diameter 10 cm. Kemudian diputar searah jarum jam. Dapat diberi air dahulu agar tanah lebih gembur. Jadi kan alat biopori kan seperti yang tadi nih, yang bentuknya T. Karena kan kalau buat ngegali itu diputar keras, sebaiknya dikasih air dulu biar tanahnya lebih mudah untuk digali atau lebih gembur istilahnya. Langkah selanjutnya, setiap mengebor sedalam kurang lebih 10 cm diangkat untuk kemudian dikeluarkan tanahnya. Nah, ini betul banget. Jadi jangan sampai dalam baru diangkat tanahnya. Setiap kalau kita rasa, pasti kita rasa udah berat nih. Kita akan ngegali sekitar 10 cm lah kedalamannya. Itu dikeluarin dulu semua tanahnya, baru dilanjutin lagi. Jangan kita paksa sampai target yang kita tuju tadi 80 cm. Berat sih, berat banget. Terutama harus orang yang punya tenaga yang ekstra buat menggali kedalaman 80 sampai 100 cm. Itu usaha yang luar biasa demi alam. Masukkan bor lagi hingga kedalaman 80 sampai 100 cm. Kedalaman lubang maksimal 100 cm. Nah, kalau kedalamannya lebih dari 100 cm, maka cacing-cacing dan organisme pengurai lainnya akan kekurangan oksigen, sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Maka dari itu, usahakan masih di angka sekitar 80 sampai 100 cm. Itu adalah ukuran yang benar-benar pas lah untuk biopori. Selanjutnya, pada bibir lubang dilakukan pengerasan dengan semen atau potongan pipa pendek PVC kurang lebih 20 cm. Nah, seperti yang digambar tadi itu model-model pipanya. Kurang lebih pipanya dipotong sekitar 20 cm lah dan dibolongin. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Kemudian di bagian atas diberi tutup pengaman yang bisa dengan mudah dibuka dan ditutup untuk memasukkan sampah organik. Nah, jadi sebelum ditutup pipanya diberi sampah organik dulu, kan udah dibolongin tadi pinggir-pinggirnya, baru ditutup dengan tutup yang sudah dibolongin juga. Nah, ini langkah yang lebih menarik karena saya sisipkan gambarnya, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama, siapkan peralatan untuk membuat lubang seperti bor, golok, semen, kawat jaring, sampah organik, wadah untuk tanah, serta gayung dan seember air. Nah, ini bor tanahnya yang tadi bentuk T. Sebenarnya ada banyak jenis bor, cuman lebih sering digunakan yang ini karena ini bisa dibilang lebih mudah untuk menggali tanah buat biopori. Langkah yang kedua, tentukan lokasi pembuatan lubang resapan biopori, misalkan di sekeliling pohon. Tadi udah. Yang ketiga, jika pembuatan LRB dilakukan di saluran air, hancurkan dulu lapisan semen menggunakan pahat dan martil. Terus seperti gambar. Emang kalau rumahnya udah jarang ada tanah, lebih susah sih. Harus berusaha lebih. Yang keempat, siram dengan segayung air bagian tanah yang akan dibor. Penyiraman tanah perlu dilakukan supaya tanah menjadi lunak dan tidak melekat pada saat melakukan pemboran. Penyiraman dihentikan ketika tanah menjadi basah. Nah, jadi kalau tanahnya udah basah, bisa langsung digali. Airnya jangan terlalu banyak juga, karena malah jadi becek. Nanti malah pada nempel di bornya gitu, malah jadi susah buat digali. Jadi airnya secukupnya, jika dirasa sudah cukup buat digali dulu. Nanti kalau sudah mencapai titik harus disiram lagi, ya baru disiram lagi.
Yang kelima, mulailah membuat lubang menggunakan bor. Posisikan mata bor pada permukaan tanah, tegakkan tangkai bor secara vertikal. Iya dong, vertikal masa. 6. Putang stang bor ke arah kanan atau searah jarum jam sambil menekan bor ke dalam tanah. Yang ketujuh, setelah bor masuk sedalam 20 cm atau setelah mata bor terlihat penuh dengan tanah, tarik bor keluar dengan sedikit memutar tetap searah jarum jam. Tujuannya agar tanah yang berada di dinding lubang tidak melekat pada mata bor. Nah, ini yang tadi poin 4 yang saya jelaskan. Setelah tanah sudah diangkat semua, baru bisa disiram lagi buat lanjutin proses penggalian berikutnya. Poin selanjutnya masih langkah membuat LRB. Yang ke-8, keluarkan tanah dalam mata bor dengan menggunakan pisau, sepotong kayu, bambu, atau sendok semen sehingga bersih dari tanah. Kumpulkan tanah galian di pengki sehingga memudahkan dalam pembuangan penanganan. Kalau tanahnya dibuang asal, malah jadi kerjaan lagi ngebersihinnya. Maka dari itu tanahnya dikumpulin di pengki biar dibuangnya gampang. 9. Lanjutkan kembali pemboran. Setiap kali mata bor penuh terisi tanah atau setiap kali bor menembus 10 cm, angkat kembali bor. Bersihkan mata bor dari tanah dengan menggunakan golok atau pisau belati atau sangkur juga istilahnya. Jika tanah mulai mengeras, tambahkan air lagi menggunakan gayung. Begitu seterusnya hingga mencapai kedalaman yang diinginkan, yaitu 1 cm atau kurang bila permukaan air bawah tanahnya lebih dangkal dari 100 cm. Bila mata bor menyentuh bebatuan, jangan dipaksakan. Hentikan pengeboran, angkat kembali bor, dan biarkan lubang tersebut. Meskipun dasarnya batu, tetapi lubang tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk tempat memasukkan sampah organik dan meresapkan air dalam tanah. Nah, biasa banget di dalam tanah itu banyak batu, besi, ataupun keras lainnya lah yang menghambat proses penggalian kita. Tapi itu bisa dimanfaatkan juga untuk tempat memasukkan sampah organik dalam meresapkan air dalam tanah. Selanjutnya, angkut tanah galian dalam pengki ke tempat lain agar tidak mengotori lokasi pemboran. Ini masih sama seperti tadi. Perkuat mulut lubang dengan adukan semen dan pasir berukuran lebar 2-3 cm dan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang. Aduk semen, pasir, dan air dengan formula yang pas. Bungkus potongan pipa PVC dengan kertas koran bekas, tujuannya supaya adukan semen tidak melekat pada pipa sehingga memudahkan pencabutan meskipun adukan semen belum mengering. Lipat ujung koran ke dalam pipa PVC sehingga menyatu dengan pipa PVC-nya. Nah, itu yang ke-15 juga, masukkan potongan yang telah dibungkus koran sedalam 2 cm. Bila perlu, perlebar bagian atas lubang terlebih dahulu sebagai tempat bertambatnya adukan. Nah, ini masih langkah-langkah. Bisa lihat gambarnya teman-teman. Seperti itulah kira-kira. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan jadi. Agar LRB tidak membahayakan bagi yang lalu lalang, tutup lubang dengan besi beton atau penutup lain. Penutup harus bisa dilalui air dan cukup kuat menahan lubang jika terinjak. Nah, yang sering kita temui gambar seperti ini kan. Jadi ini pipanya tidak kelihatan, tapi berfungsi. Kan kalau pipanya agak menonjol itu mungkin sedikit agak merusak keindahan taman ataupun halaman. Tapi jika dibuat seperti ini, itu sama sekali tidak mengganggu keindahan, teman-teman. Ini masih langkah buat LRB juga, LRB. Ini yang contoh konblok nih. Digali dulu. Masih ini gambarnya. Nah, ini pemasukan sampah organiknya seperti daunan kering. Asalkan jangan sampah plastik rumah tangga lah. Pokoknya yang serba organik. Nah, ini jenis alat biopori dan lubangnya. Tuh kan. Mayoritas sih menggunakan bor yang T.
manual, hand auger tipe garpu, tipe core, tipe helix. Yang ini cuma beda di bornya aja, gagangnya tetap ente. Ini contoh macam-macam lubangnya nih, tipenya berbeda-beda tuh. Ada yang tutupnya cuma bulat, ada yang garis-garis, ada juga yang berpola seperti ini. Lanjut lagi, penggunaan LRB untuk tempat pengomposan. Nah ini, masukkan sampah organik, sisa dapur, sampah pepohonan ke dalam LRB. Seperti yang tadi saya jelaskan, sampah rumah tangga, sisa dapur, dan sampah pepohonan daunan kering. Asal jangan sampah yang non organik. Pokoknya selama sampahnya organik masih bisa dimasukkan ke dalam LRB. Selanjutnya, apabila sampah cukup banyak dapat didorong dengan tongkat tumpul, tidak terlalu padat karena akan mengganggu proses peresapan air ke samping. LRB kedalaman 100 cm dan diameter 10 cm dapat menampung 7,8 liter sampah. Sampah dapur dapat menjadi kompos dalam jangka waktu 15-30 hari, sementara sampah kebun berupa daun dan ranting bisa menjadi kompos dalam waktu 2-3 bulan. Jadi durasi waktunya beda. Lebih cepat yang sampah dapur dibandingkan sampah daun. Kompos yang sudah jadi dapat diambil dengan alat bor atau bantuan sendok semen. Nah, selanjutnya ini ada manfaat LRB, banyak banget teman-teman. Sebagai alat tabungan air tanah, sebagai tempat untuk mengolah sampah organik, cocok untuk dibuat di rumah-rumah karena sampah organik banyak tersedia di rumah. Betul banget. 4. Menghindari banjir dan genangan air, pasti bisa dibuat di mana saja meskipun lahan sempit. Nah, ini agak pilih-pilih. Bisa dibuat sendiri dengan harga murah. Bisa harganya murah, tapi usahanya harus benar-benar niat. Berpotensi dijadikan tempat ekowisata, benar banget. Di Gelintung Malang contohnya. Mendidik generasi mendatang akan kesadaran lingkungan berkelanjutan. Nah, ini poin yang paling penting. Kita sebagai contoh kepada generasi mendatang agar tumbuhnya kesadaran lingkungan berkelanjutan. Jadi meskipun zaman makin modern lah, gedung-gedung semakin tinggi, pohonan sudah semakin banyak yang ditebangi, tetapi jika ada kesadaran di antara setiap individu pasti akan menciptakan lingkungan yang baik. Jika manfaat LRB perlu dirawat agar manfaatnya dapat terus didapat. Merawatnya ini sangat mudah, cukup dengan menambahkan sampah organik sehari-hari ke dalam LRB. Penambahan sampah organik ke dalam LRB perlu dilakukan supaya tanah yang terangkut air tidak sampai masuk lubang karena akan tersaring oleh sampah organik. Nah, ini jadi perawatan LRB itu penting banget teman-teman. Kadang kan ada orang yang buat, tapi setelah buat malas ngerawatnya, cuma didiemin. Jadi efeknya nggak maksimal gitu. Nah, kalau ini kita rawat setiap hari dengan menambahkan sampah organik, kita pantau terus, kita lihat perkembangannya, terus efektivitasnya. Nah, itu lubang biopori akan semakin apa ya istilahnya, semakin berfungsi lah dibandingkan yang kita buat lalu udah didiemin aja. Itu malah jadi buang-buang tenaga kan. Buat udah capek tapi nggak dirawat. Ini biayanya cuma rupiah 175 sampai 250.000 teman-teman. Untuk membeli bor ini dapat ditekan bila satu bor dimiliki bersama beberapa orang. Nah ya bor bisa minjem lah. Di satu lingkungan masa nggak ada yang punya bor. Yang dapat dibeli ya pipa paling berapa. Pokoknya kisaran harganya cuma segini lah teman-teman. Ini masih relatif murah ya untuk merawat lingkungan. Karena kan manfaatnya juga bisa lebih dari apa yang kita keluarkan. Yang kita dapat lebih dari yang kita keluarkan, itu poin penting sih. Nah, terus ini rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu lubang biopori sekitar 8-15 menit.
tergantung masing-masing orang. Ada yang buat satu lubang istirahat lama, ada yang kerja terus. Sekitar gini lah. Sebagai contoh, jika satu rumah tangga perlu membuat 30 lubang, maka semua lubang akan selesai dalam waktu 240 menit atau 4-8 jam. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk membuat 30 lubang kurang dari 1 hari. Itu normal, teman-teman. Nah, ini ada kutipan juga, dengan meluangkan 1 hari untuk membuat LRB, sudah dapat membantu kelestarian lingkungan. Betul banget. Tujuannya yang umum mengubah perilaku yang peduli lingkungan dengan menjadikan suatu budaya. Nah, budaya ini harus diterapkan, budaya peduli lingkungan. Salah satunya ya penerapan LRB ini. Nah, tujuan khususnya ada banyak nih. Meningkatkan peran serta guru dalam pendidikan lingkungan hidup di sekolah, menjadi sarana dialog bersama di antara para guru, manajemen sekolah, pakar pendidikan, dan praktisi untuk memajukan pendidikan lingkungan. Jadi sarana silaturahmi dan komunikasi di antara para guru, meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola lingkungan hidup sekolah, juga bermasyarakat tentunya. Selesai. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai lubang resapan biopori. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi saya pribadi, bagi teman-teman, dan juga untuk siapapun yang menonton ini, agar lebih peduli terhadap lingkungan atau meningkatkan kesadaran akan perawatan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membuat lubang resapan biopori. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.